Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 1892040002, Prodi Pendidikan Akuntansi Kelas A. Video ini merupakan bagian dari penilaian kelulusan mata kuliah Ekonomi Mikro. Saya akan membahas materi mengenai struktur pasar monopoli dan oligopoli. Pertama, sebaiknya kita membahas apa itu pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang konsumsi. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut segi fisiknya. Kita lihat seperti pasar tradisional, kedua pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, dan toko serba ada. Dan menurut jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu misalnya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar elektronik, dan pasar perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek, dan saham. Aktivitas usaha yang dilakukan pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang di pasar. Selanjutnya kita masuk mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Yang ketiga, kita masuk mengenai pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa sehingga pembeli tidak mendapatkan substansinya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Ciri ketiga, tantangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Ciri keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Ciri kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Dan ciri keenam, hanya ditentukan oleh perusahaan. Kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang antara perusahaannya terdapat ketergantungan sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya. Dapat diartikan juga sebagai keadaan di mana pasar hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaingan dengan jumlah pembeli yang banyak. Ciri-cirinya seperti hanya ada beberapa perusahaan mendominasi pasar. Jenis produk ada yang terdiferensiasi dan ada yang tidak. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi.
persaingan melalui iklan sangat kuat. Kita masuk ke materi keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopoli dan oligopoli. Pertama kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama yaitu keuntungan penjual cukup tinggi. Kedua, peluang terjadinya pertentangan yang sangat kecil karena tidak ada satupun perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha untuk menyaingi dan berkembang menjadi besar sehingga tetap satu perusahaan atau pihak itu yang berkuasa dan bisa memonopoli pasar. Ketiga, dalam pasar bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli pasar kepada pihak yang bersangkutan. Keempat, yaitu untuk monopoli yang berbentuk hak cipta, hak paten akan membuat seseorang atau badan terapresiasi dan termotivasi untuk terus mencipta dan berkarya, mewujudkan sebuah perkembangan yang signifikan. Yang kelima yaitu kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik karena jika tidak dijaga, konsumen akan beralih ke pihak lain meskipun hanya perusahaan itu yang memiliki semuanya. Namun, jika tidak bisa menjaga kualitas, otomatis konsumen juga akan cari yang lain. Kelemahan dari pasar monopoli yang pertama yaitu sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak itu yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya hanya bisa menerima tanpa menggulingkannya. Yang kedua yaitu pemborosan sering dilakukan oleh pihak memonopoli pasar karena mereka tidak begitu memperhatikan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukannya, dan mereka hanya berfokus agar produknya laku dan tidak ada pesaing. Ketiga, konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus membayar dengan harga tinggi, maka konsumen dengan terpaksa akan menurutinya. Dampak negatif dari pasar monopoli ini, yang pertama yaitu timbulnya ketidakstabilan harga, kecilnya volume produksi menimbulkan adanya biaya sosial biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Ketiga, adanya unsur ketidakadilan sebab monopoli akan menekan biaya produksi serendah-rendahnya pada pasar faktor produksi dan dengan harga tinggi di pasar barang. Keempat yaitu kepentingan umum yang banyak diabaikan sebab orientasi usahanya hanya didasarkan untung rugi. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli yang pertama yaitu perusahaan memiliki sumber daya eksklusif lain dari yang lain. Perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan lain. Kedua, adanya skala ekonomis. Perusahaan yang akan memasuki suatu jenis harus memperhatikan keuntungan yang didapat dari operasionalnya. Ketiga, kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pemasokan pangan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Keempat, amanat UUD di Indonesia UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan ke seluruh lapisan. Contoh dari pasar monopoli seperti Telkom, PLN, PT KAI, Pertamina, dan PDAM. Kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdapat kelebihannya yaitu konsumen dapat memilih barang yang ingin dikonsumsinya. Kedua, persaingan antara produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena akan
terjadi peningkatan kualitas barang produksi sehingga memuaskan kebutuhan konsumen. Kelebihan ketiga yaitu perusahaan umumnya akan terus melakukan inovasi produk sehingga akan semakin berkembang. Keempat, produksi berjalan lebih efektif dan kelemahan dari pasar oligopoli ini seperti sering terjadi peran harga antar produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan. Ketiga yaitu pemborosan sumber daya ekonomi. Adapun dampak negatif pasar oligopoli yaitu keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Kedua, timbul efisiensi produksi. Ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Harga tinggi yang relatif stabil menuntut inflasi yang kronis. Kelima, kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Pasar oligopoli ini terdapat beberapa. Yang pertama itu pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah jenis pasar oligopoli di mana barang yang dijual bersifat identik sehingga sangat sulit dibedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya, baik itu dari segi kualitas atau coraknya. Biasanya kita mengenali produknya dari merek yang tertera pada produk tersebut. Contohnya air mineral, semen, seng. Kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli ini adalah jenis pasar di mana barang yang dijual bersifat homogeni atau sulit untuk dibedakan kualitasnya tetapi dapat dibedakan dari coraknya, seperti sepeda motor bisa dibedakan dari bentuk. Kedua, rokok bisa dibedakan dari rasanya. Adapun contoh dari pasar oligopoli ini adalah misalnya minyak sayur. Kita masuk ke contoh dari pasar oligopoli adalah minyak sayur, satu produk banyak perusahaan lain yang memproduksi. Industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, pasar mobil, motor, dan pembuatan pesawat. Baik, itulah pemaparan materi mengenai struktur pasar monopoli dan oligopoli. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.